Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam Sibakul. warahmatullahi. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah atau UKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan juga tingkat kemiskinan. Demikian pentingnya pemulihan ekonomi di DIY, maka diperlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi antar OPD DIY agar pemulihan ekonomi berjalan simultan. Dukungan perencanaan yang tepat dengan indikator yang terukur akan dapat meningkatkan perekonomian melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM selaku pelaku usaha yang berpotensi untuk pemulihan ekonomi. Nah, sahabat Sibakul, apa saja kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi, khususnya saat ini kita sedang mengalami dalam masa pandemi COVID-19 yang entah kapan kita akan menyelesaikannya. Bagaimana ya efeknya hingga saat ini? Baik, bersama saya Ana Rima Safitri dalam program podcast Rajutan Sibakul. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan perencanaan OPD DIY untuk pemulihan ekonomi. Dan saat ini kita sudah bersama dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Saya akan memperkenalkan kepada sahabat Sibakul semua. Yang pertama kepada Kepala Bapeda DIY, Bapak Beni Suharsono MSI. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah, selalu prokes ya Pak ya. Imunnya biar terjaga. Jadi, selanjutnya Kepala Biro Organisasi Setda DIY, Bapak Abu Yazid SIP MM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, selamat Sehat. pagi. Ini Sehat selalu, semangat. ya, ini yang mewakili Kepala Biro karena Ibu Kepala Biro lagi ada acara di Hotel Ambar. Hari ini mewakili beliau ya Pak ya. Dan yang selanjutnya sahabat Sibakul, Bapak Agus Mulyono selaku Kabid Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Tetap. Iya, baik. Mungkin untuk pertama saya akan bertanya kepada Pak Beni ya Pak. Monggo. Iya, bagaimana pandangan Pak Beni melihat kondisi perekonomian di DIY Pak, khususnya saat ini? Ya, sahabat Sibakul yang saya cintai, saya berterima kasih pagi ini bisa berdialog bersama untuk melihat ke depan kita mau apa dan sekarang sedang menyiapkan apa untuk menyusun fondamen yang lebih baik tahun ke depan. Jadi kalau melihat perencanaan prosesnya, tahun ini kan kita selesaikan untuk etapa yang kemarin sampai akhir 2021. Kemudian sudah ditetapkan kemarin APBD 2022. Tentu kami lakukan evaluasi berdasarkan kinerja di 2021. Apa? Dulu kita merencanakan 2021 itu sudah pada fase pemulihan ekonomi. Terutama bagian yang tidak kalah pentingnya dan sangat strategis adalah pemulihan di bidang UMKM. Tetapi pada waktu itu ternyata di tengah-tengah kita mengalami ujian yang sangat luar biasa, di mana angka positif rate kita itu naik dan melejit, tanda kutip semuanya serba ingin lari cepat untuk mengamankan supaya meminimalisasi jatuhnya korban karena pandemi. Tentu ini harus ditopang karena proses siklus pemerintahan di DIY tidak boleh berhenti. Salah satunya topangan adalah menumbuhkan ekonomi yang paling mendasar, yaitu menumbuhkan aktivitas di UMKM. Ternyata sangat menggeliat. Itu ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 kita di angka yang di bawah rata-rata nasional. Kemudian tetapi sudah merangkak. Begitu triwulan kedua kita sudah menyalip pertumbuhan ekonominya. Kalau dibandingkan 2020 itu sudah 11,81. Walaupun di triwulan ketiga ini kita turun lagi karena kan perlambatan karena ketatnya PPKM itu sehingga mengakibatkan perlambatan, bukan menurun, pelambatan bahasa kami itu, walaupun orang lain menurun. Lah, ketika menurun kita bisa lihat lebih dalam lagi siapa yang paling tahan. Ternyata salah satunya yang paling tahan adalah UMKM. Nah, oleh sebab itu koperasi dan UMKM betul-betul harus kita backup dari sisi perencanaan yang mudah supaya apa? Capaian-capaian kinerja yang sudah dilalui oleh salah satunya Sibakul, Rajutan Sibakul ini yang sangat menguat ini kita kuatkan fondasinya lagi. Kita evaluasi terus-menerus
kinerja Sibakul itu agar manfaatnya kepada UMKM makin tumbuh, karena masyarakat yang bergerak di UMKM itu di backup mulai dari pelatihannya, kemudian cara pemasarannya, kemudian packagingnya, kemudian jejaringnya. Nah ini sampai melalui Mas Agus, ongkirnya kita biayai, Betul ya, sekali. belanja pada UMKM lah. Inilah harapan kami di 2022, fondasi ini yang sudah mulai tertanam di 2021 bisa kita kuatkan lagi di 2022. Tentu kita lakukan evaluasi terus supaya apa, ke depan lebih baik dan lebih baik. Tentu masukan sahabat Sibakul juga menjadi sangat penting bagi kami yang di perencanaan gitu, dan Mas Agus nanti yang di OPD pelaksana, dan di Mas Abu nanti yang merancang bangunkan kelembagaan itu supaya bisa menopang. Kalau bahasa menterinya sekarang itu harapannya birokrat kan menjadi agile. Agile itu ya cepat, tangkas, itu antisipatif. Tetapi kan butuh proses supaya apa? Tadi bisa mendorong UMKM itu juga sama-sama dengan kita. Sampai kita arah kemarin itu bagaimana kalau memerlukan perlindungan di kekayaan intelektual, itu sampai ke sana gitu. Ini sangat menarik. Kira-kira perencanaan yang harus dilakukan di APM tadi ya adalah satu, evaluasi kinerja tahun kemarin menyongsong tahun 2022 yang sudah ditetapkan oleh APBD. Dasarnya adalah masukan-masukan yang harus kami lakukan perbaikan untuk tahun 2022. Baik Pak Beni, saya ingin bertanya kembali dengan tadi dilakukannya upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi yang akan diberikan kepada teman-teman UMKM seperti itu. Apakah sudah memberikan dampak yang positif, Pak? Iya, tahun 2021 ketika pandemi meningkat kan perlu dukungan kepada UMKM. Kita lakukan melalui koperasi, jadi melalui lembaga koperasi kita dukung bantuan pendanaan untuk koperasinya. Kemudian juga para pelaku UMKM kita dorong untuk bisa kita lakukan pendampingan sampai dengan pemasaran. Lah, kalau kita melihat kinerjanya dari sekian persen tumbuhnya ekonomi terbesar itu ditopang oleh UMKM di DIY itu gitu. Walaupun kemarin itu kan kita kan pariwisatanya belum tumbuh, kemudian PTM itu juga nyaris belum ada. Nah, mudah-mudahan di triwulan keempat ini kan pariwisata walaupun kita pada level PPKM level 2 gitu, tapi kita lihat sendiri ya, salah satu cara melihatnya adalah ketika kemacetan timbul, walaupun pada sisi lain kemacetan menimbulkan masalah yang berbeda, dan memang segmen kita adalah menyasar untuk wisatawan Nusantara, itu tumbuhnya sangat luar biasa. Hotel itu tingkat huniannya sudah, pertama bintang 4, 5, 3 itu maksimal nyaris di dalam kota itu sudah full book. Artinya kalau mereka membelanjakan, yang datang di sini membelanjakan ke UMKM itu kelihatannya sangat luar biasa. Nah, sementara pada sisi lain yang paling kita salah satunya adalah pendidikan, PTM-nya kan pelan-pelan sudah mulai dibuka sampai level perguruan tinggi. Itu pertanda nanti UMKM dan segala turunannya itu akan menggeliat kembali. Jadi misalnya pada sektor yang nyata saja, untuk layanan pendidikan itu kan kita menangkapnya pulang itu kan sampai laundry, tidak hanya kos-kosan. Pendidikan juga begitu, sampai laundry. Pariwisata juga begitu, menginap butuh laundry dan sebagainya. Ini akan menggeliatkan UMKM semua sektor. Kehebatannya adalah kita punya inovasi-inovasi yang luar biasa pada level UMKM, di mana standarisasi untuk higiene, makanan, packaging itu memadai, sehingga ini punya daya saing kepada produk-produk yang ia tawarkan, sehingga dia sudah bisa memposisikannya. Upaya kami di kedepannya itu UMKM tidak pada tataran sebutan image kita itu UMKM itu kecil, modal terbatas dan sebagainya. UMKM harus naik kelas, ya naik kelas. Supaya naik kelas itu bisa mensejajarkan upaya-upaya itu untuk usaha yang lebih besar, tentu harus terus didampingi terus menerus. Karena dengan persentase yang sangat besar kekuatan kita di UMKM, jangan dilihat UMKM itu menjadi kecil. UMKM itu sudah sampai ke ekspor soalnya. Ya, bayangan kita di situ, dan itu sekarang pun sudah terjadi. Maka kewajiban pemerintah mendorong, mendampingi, mengawal UMKM itu betul-betul bisa naik kelas, agar yang paling mendasar di lingkungan kita itu betul-betul tumbuh. Supaya para UMKM bisa membangun jejaring,
jejaring kuat ya, karena permintaan itu sudah sangat besar, dan permintaan sangat besar kalau tidak dicukupi oleh kita sendiri, wah kita sudah sangat kelabakan. Contoh paling sederhana, kuliner saja ya. Untuk makanan-makanan yang sangat khas misalnya dulu kita membayangkan namanya ikan yang dimakan oleh masyarakat DIY, di dalamnya ada mahasiswa, itu terbesar kan lele, ikan lele ternyata paling laku keras. Nah ternyata ikan lele itu datang dari luar DIY, makanya ini kan luar biasa kalau ini bisa digelontorkan UMKM, kita bisa menggarap bagian perikanan di di air budidaya gitu. Nah ini dorongan-dorongan kita semua fokus pada kekuatan UMKM. Bukan berarti usaha-usaha yang besar tidak kita dorong, kan kita juga membuka usaha yang lebih besar, misalnya ada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri dan sebagainya, itu kan tetap didorong supaya seimbang, karena tumbuh kembangnya kita itu dari sektor yang paling kecil yaitu UMKM. Ini ditunjukkan dari persentase pertumbuhan ekonominya gitu. Itu yang meningkat terus. Yang meningkat terus, baik. Dan dari Bapak Beni Suharsono selaku Kepala Bapeda ya Pak ya, di DIY yang sudah mungkin mengatur kebijakan-kebijakan tersebut ya Pak ya untuk perencanaan dalam mendukung pemulihan ekonomi DIY. Nah ini kita ingin mengetahui Pak, bagaimana sih kebijakan perencanaan yang sudah dirancang itu Pak? Ya, kita mengenal perencanaan itu kan ada perencanaan partisipatif, ada perencanaan politik, ada perencanaan bottom up, top down, ada yang kemudian secara holistik kita lakukan. Ya, misalnya tadi kita berkaca, kan kita harus berkaca terhadap apa yang sudah kita lakukan, apakah yang sudah kita lakukan on the track apa tidak sesuai dengan rencana 5 tahun ke depannya gitu ya. Dengan melihat track yang sudah ada, kita akan memperbaiki track-track yang tidak tepat sasaran gitu, bukan berarti salah sasaran tapi tidak tepat sasaran, karena faktanya kita memang ada gap pencapaian sasaran indikator kinerja yang 5 tahunan. Nah kalau sudah seperti ini kita akan meluruskan kembali jalan kita supaya track kita menjadi benar. Apa track kita? Ternyata memang salah satu kekuatan ekonomi di DIY adalah kekuatan di UMKM itu. Ya. Kita harus mengakui bahwa kekuatan UMKM di dalamnya ada koperasi itu sudah sangat kuat. Makanya didorong, di samping tumbuhnya UMKM juga didorong tumbuhnya koperasi. Supaya kita secara legal pun mudah melakukan inisiasi-inisiasi terhadap lembaga yang disebut dengan koperasi. Tentu dengan perencanaan yang bottom up tadi ya, dari bawah ke atas kita mendengar betul, karena sistem kami di Jogja Plan kalau sekarang dibungkus secara besar namanya SIPD itu bagian dari yang tidak terpisahkan mendengar harapan-harapan masyarakat. Tentu semua harapan masyarakat belum mampu kami akomodir karena ya keterbatasan pembiayaan, keterbatasan sumber daya manusia. Makanya koperasi ini diharapkan bisa membangun jejaring dengan siapa? Ya dengan perusahaan-perusahaan besar, ada CSR yang bisa dimanfaatkan, mengoptimalkan para mahasiswa yang ada di DIY, misalnya mahasiswa didaya gunakan untuk menyusun sistem informasi yang lalu bisa mengembangkan produk itu gitu. Nah ini menjadi penting karena perencanaan yang kita desain itu tidak bermanfaat ketika diimplementasikan tidak bisa jalan. Itu berarti perencanaannya kurang bagus gitu ya. Jadi perencanaan yang baik itu ketika diimplementasikan ada kendala, iya, tetapi tidak menjadi hambatan ketika itu harus dicapainya. Maka kita sebetulnya dalam tujuan untuk membangun ekonomi di DIY salah satunya adalah menguatkan di sisi paling real adalah di sisi UMKM dan koperasi. Ya, ini di perencanaan kami sehingga di roadmap-nya, peta jalannya itu ya salah satunya penguatan pada sisi supaya tidak terjadi menurunkan paling tidak gap antar wilayah. Misalnya gap antar wilayah itu antara pemerintah di Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul itu tidak ada gap. Kemudian memperkecil pendapatan antar wilayah gitu ya, supaya ini seimbang lah daya dukungnya. Salah satu yang mengembangkan sektor real ada di UMKM di semua daerah yang memang bisa kita jangkau gitu. Yang kita jangkau itu artinya dengan akses yang kita kembangkan, karena sekarang teknologi bisa memudahkan siapapun untuk melakukan promosi produksi itu. Nah ini kita dorong. Jadi mohon di benak kita semua tidak terlintas bahwa namanya UMKM itu menjadi kecil kerdil, tidak. UMKM itu bisa besar dan terus berkembang menjadi besar. Itu kekuatan kita gitu. Dan itu sangat real menopang ekonomi di DIY. Karena tumbuhnya ekonomi DIY sesungguhnya itu dari tumbuh konsumsi.
tumbuh konsumsi. Iya, pertumbuhannya atas konsumsi. Jadi kan nanti kita tidak punya produk besar gitu. Jadi ya dari konsumsi, ya salah satunya konsumsi itu ditopang oleh tumbuhnya UMKM, gitu loh. Ya, sebagai roda-roda penggerak. Iya, ya, roda Pak? penggeraknya itu di situ itu. Iya. Jadi kami di perencanaan juga harus melihat detail semacam itu supaya bisa bergulir terus menerus. Iya. Ngaten, Mbak. Nggih, matur suwun Pak Beni, luar biasa sekali ya. Berarti UMKM ini adalah sebuah roda penggerak, ibarat lokomotif yang membawa ekonomi DIY nanti melaju seperti itu, nggih Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Sekarang saya mau beranjak bertanya kepada Pak Abu Yazid selaku Kepala Biro Organisasi Setda DIY. Pertanyaannya sama Pak seperti Pak Beni tadi yang pertama, bagaimana pandangan Pak Abu melihat kondisi perekonomian saat ini di DIY, Pak? Iya, terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Beni bagaimana kondisi perekonomian yang ada. Jadi memang kita harus mencoba untuk mendorong terus kembali pemulihan ekonomi ini di sektor-sektor real, terutama tadi di UMKM, karena memang ini seluruh kabupaten kota kita itu kekuatannya ada di situ. Kita tidak punya perusahaan besar di kabupaten kota di DIY ini, sehingga yang perlu didorong adalah itu. Kemudian nanti perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan oleh Bapeda, kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan perencanaan-perencanaan yang ada di dinas. Kemudian kami dari biro itu tadi akan mencoba merancang bagaimana supaya program-program ini bisa jalan, kelembagaannya bagaimana, support apa yang harus bisa kita lakukan. Nah ini fungsi biro organisasi. Jadi di sini supaya program-program ini bisa berjalan, kemudian nanti biro organisasi akan mengatur terkait dengan kelembagaannya seperti apa, kemudian konsep pendanaannya seperti apa, tarif-tarifnya seperti apa. Ini yang fungsinya biro organisasi. Baik, Pak. Dan dukungannya bagaimana Pak yang diberikan dari biro organisasi, khususnya pada perencanaan OPD dalam pemulihan ekonomi? Terima kasih. Jadi setelah dilakukan perencanaan oleh Bapeda, kemudian dari dinas itu merancang kegiatan-kegiatan secara teknisnya, kemudian tentunya di situ dibutuhkan pengelolaannya. Ya, pengelolaan ada paling tidak ada dua. Yang pertama terkait dengan bagaimana kelembagaan yang tepat untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di dinas koperasi ini. Kemudian yang kedua terkait dengan standar pembiayaannya. Terkait dengan kelembagaannya ini tentunya nanti dari sisi kegiatan-kegiatan itu pengembangannya seperti apa. Mungkin saja ke organisasi itu akan dikembangkan menjadi unit-unit yang mengelola usaha-usaha tertentu atau pengelolaan UMKM di tingkat dinas itu seperti apa. Sehingga nanti UMKM ini bisa kita dorong betul-betul menjadi usaha yang lebih produktif lagi sehingga bisa memajukan. Mungkin nanti dibentuk unit-unit pengelola UMKM, itu yang harapan kita. Kemudian yang kedua, setelah ada kegiatan itu, kemudian sesuai dengan tugas pokok biro organisasi, yaitu merancang terkait dengan bagaimana konsep pembiayaannya, bagaimana tarif-tarif yang harus diberikan untuk kegiatan-kegiatan itu kita rancang. Sehingga kita sudah menghasilkan sebuah produk yang dikeluarkan oleh biro organisasi, yaitu terkait dengan standar satuan harga, kemudian standar belanja umum itu diatur dengan Pergub nomor 51 tahun 2021. Kemudian ada standar ASB itu yang dihasilkan dengan Pergub 52 tahun 2021 dan standar belanja kegiatan yang dihasilkan dengan Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2021, di mana pembiayaan nanti yang dibutuhkan oleh teman-teman koperasi itu kita akan handle di dalam peraturan gubernur tersebut. Ya, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Dan strategi apa yang digunakan oleh biro organisasi ini untuk mendukung perencanaan OPD di masa pandemi, Pak? Untuk masa pandemi ini tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh teman-teman dari koperasi dan kita harus siap sedia untuk bisa membackup bagaimana pembiayaan itu bisa dilakukan. Karena tanpa ada pembiayaan itu maka perencanaan yang sudah dilakukan itu tidak bisa jalan.
Karena dalam sistem informasi pemerintah daerah kita, di dalam sistem perencanaan kita itu mulai direncanakan, kemudian diatur tarifnya, kemudian disusun anggarannya, baru kita jalankan. Kalau tidak ada perencanaan-perencanaan dari penganggaran, ini nanti tidak bisa jalan. Kegiatan sudah dirancang bagus, kemudian tidak kita tindak lanjuti dengan penetapan standar itu tadi, maka tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam penetapan standar ini pun kita fleksibel. Artinya fleksibel itu nanti kalau memang teman-teman dari koperasi ini ada pembiayaan-pembiayaan yang harus dilakukan, maka kita coba, kita diskusikan. Ada enggak di standar kita? Kalau ada di standar kita laksanakan sesuai dengan standar. Kalau tidak ada, mungkin ada celah-celah yang lain yang bisa kita pergunakan, tetapi tidak keluar dari aturan yang ada. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya, berarti strateginya digunakan oleh Biro Organisasi. Nah sekarang mungkin kita beralih ke tuan rumahnya. Yang melaksanakan seperti itu ya. Kalau tadi direncanakan sudah direncanakan oleh bapak-bapak di sini, sekarang Pak Agus mungkin ya Pak ya. Strategi apa ya Pak yang digunakan untuk pembinaan koperasi dan UKM khususnya oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam pemulihan koperasi nih Pak? Koperasi untuk dan UKM. Iya, untuk UKM yang terdampak pandemi khususnya. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Bapeda, Pak Beni dan Pak Abu dari Biro Organisasi tadi betul. Kami tidak akan mengulang bahwa pandemi ini betul-betul real terdampak bagi pelaku UKM dan koperasi. Market pasar tertekan ya, tapi tidak rusak di awal. Dalam artian kan di awal kami melakukan survei kecil-kecilan terhadap pelaku UKM, ada 1.000 pelaku UMKM itu, awalnya itu kebutuhan mereka dasar itu bukan modal atau pembiayaan, tapi bagaimana pemerintah daerah bisa memfasilitasi pasar. Jadi makanya kami sampaikan pasar ini tertekan pada awal karena pembatasan dan lain sebagainya, distribusi kebutuhan bahan baku, kebutuhan produksi, imbasnya ke produksi yang turun. Setelah produksi turun, harga jual naik, pasar tidak ada, imbasnya juga kepada daya beli masyarakat yang kurang dan lain sebagainya. Nah ini terhadap produk-produk pelaku UMKM menjadi tidak, istilahnya bisa dijual, sulit menjual dan lain sebagainya ketika itu dilakukan secara konvensional. Dalam artian ya apa adanya. Nah, mensikapi hal itu, Dinas Koperasi UKM, kami juga merencanakan strategi dan lain sebagainya. Ketika UKM dan koperasi terdampak, kira-kira apa? Bagaimana supaya koperasi dan UKM ini bangkit? Kita petani, kita lihat satu persatu, kita sisir. Permasalahan pertama terkait dengan pendataan, data yang overlap dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan pembinaan dan lain sebagainya sulit. Sudah ada. Tapi data yang awal itu baru agregat, sulit untuk kita menyentuh sebenarnya berapa sih dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi pembinaan, tidak akan mungkin kita lakukan konvensional seperti yang dulu. Mau tidak mau kita harus digitalisasi. Dan sinergitas lintas OPD, 3 hal itu terkait dengan harmonisasi, dinamisasi data, kemudian istilahnya pembinaan yang kita arahkan digitalisasi dan harmonisasi sinkronisasi OPD untuk bagaimana mensupport. Itulah masuk yang namanya aplikasi Sibako. Seperti itu. Jadi itulah strategi bagian dari strategi kita mensikapi kondisi pandemi, implementasinya kepada pelaku UMKM dan koperasi. Koperasi, baik. Dan ini masyarakat kan sudah mengenal ya Pak ya, Sibakul ini sepertinya sudah terkenal gitu ya, Sibakul seperti itu. Jadi kami lanjutkan kaitannya dengan Sibakul. Jadi awalnya itu kan fungsi pembinaan sebenarnya. Sibakul itu kan semacam sistem informasi pembinaan bagi koperasi dan usaha yang berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini platform digitalisasi fungsi pelayanan sektor koperasi dan UKM di daerah istimewa terkait dengan tadi pendataan, pembinaan dan juga inovasi. Untuk peningkatan kapasitas Sibakul tadi. Jadi awalnya itu self assessment, mereka mendaftar pelaku UMKM koperasi ini kepada kita di aplikasi. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan untuk klasterisasi. Karena ini diperlukan di awal. Jangan sampai mereka campur. Fungsinya klasterisasi, di situ ada analisisnya dengan jaring laba-laba.
Ada indikator-indikator penilaian di situ terkait dengan produksinya, SDM-nya, kelembagaannya, digitalisasinya, termasuk pemasarannya. Nah, yang lemah, yang kuat di mana kita lakukan analisis dengan jaring laba-laba. Setelah ketahuan, mereka akan terfilter, terklaster, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini inline dengan fungsi pembinaan. Paling dekat saja terkait dengan kurikulum diklat. Ini loh, yang kelas 1 ini kebutuhan akan diklatnya ini. Karena mungkin dia permasalahan dasar kelas 1 ini. Mungkin baru manajemen usahanya. Kelas 2 permasalahan mungkin dia sudah bicara packagingnya. Bagaimana standarisasi, merek dan lain sebagainya. Bagaimana legalitasnya. Itu kelas 2. Dan kelas 3 tentunya yang sudah ekspor. Bagaimana UKM ekspor dan lain sebagainya. Nah, nyambung dengan materi kurikulum pembinaan tadi. Tidak hanya diklat, termasuk juga bagaimana tes pasar, promosi, pemasaran, dan lain sebagainya. Ini awalan fungsi Sibakul untuk pembinaan. Nah, seiring dengan kondisi sekarang, memang tadi melakukan survei kecil-kecilan tadi kan kebutuhan mereka di pasar. Sehingga kita desain sedemikian rupa, di Sibakul kita cangkokkan menjadi market hub. Jadi ada fungsi market hub di sana. Produk pelaku UMKM, kita lakukan kurasi. Setelah dikurasi, karena ini penting. Jangan sampai produk UMKM ini dari sisi kualitasnya tidak memadai, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi tidak hanya nama UKM, tapi kami. Selaku pembina dan keberlanjutan ketika kurasi. Kadang UKM itu produksi tidak bisa berkelanjutan. Hari ini produksi, baru seminggu kemudian produksi dan lain sebagainya. Nah, ketika dipasarkan, kebutuhannya sekarang masuk nunggu 1 minggu lagi. Kan nggak mungkin seperti itu. Setelah kita lakukan kurasi, kita cantumkan di katalog market hub, kita bekerja sama dengan ojol di awal untuk mengirimkan produk-produk ini. Ongkos kirimnya ditanggung oleh pemerintah daerah, makanya free ongkir. Nah, itu UKM mendapatkan manfaat, dia jualan cukup murah karena harga pokok saja. Customer ataupun pembeli juga mendapatkan harga pokok saja murah. Kita memberdayakan ojol juga yang pada waktu ini saat sampai sekarang juga terdampak. Penghantaran orang dan lain sebagainya kan kurang. Sehingga dengan adanya Mitra Sibakul ini bisa. Nah, sekarang berkembang tidak hanya di daerah istimewa Yogyakarta, bahkan seluruh DIY, seluruh Indonesia, dan bahkan kita kerjasama dengan PT POS bisa ekspor. Hampir semua negara, jadi Asia, Eropa sudah ada, bahkan Amerika, Kanada juga sudah ada untuk UMKM. Nah, ini benefit-benefit yang didapatkan pelaku UMKM. Sebenarnya hikmah sih. Hikmah dari UMKM itu pandemi maksud saya UKM menjadi bisa digitalisasi setengah dipaksakan gitu Pak. Harus belajar ya Pak. Iya, kalau nggak ada kita juga tidak berhubungan dengan momentumnya COVID ini, tapi hikmah di belakang itu semacam akselerasi atau percepatan digitalisasi UKM online itu didorong dengan adanya pandemi. Kondisi yang memaksa. Kondisi yang memaksa akhirnya mentor alaminya ya Pak ya. Dan sampai sekarang sudah hampir 4.000 pelaku UMKM yang terkurasi di sana. Fungsi-fungsi pembinaan lain juga di samping kurasi terhadap itu juga kita punya galeri bandara untuk produk-produk yang premium dan lain sebagainya. Nantinya berkembang dengan outlet-outlet lain yang kita lakukan pendampingan lebih lanjut. Garis besarnya mungkin seperti itu. Baik Pak Agus, luar biasa sekali ya, ini merupakan sebuah inovasi yang mungkin sebelumnya belum pernah terbayangkan ya kan membuat go digital seperti ini. Terima kasih kepada pandemi berarti ya Pak ya. Nah, terus apa saja Pak mungkin manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sini, mungkin pelaku UMKM ya Pak ya, khususnya juga untuk pengelola koperasi juga UMKM dengan adanya program tadi Sibakul yang sudah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Dari sisi pendataan ya, kalau dulu data itu agregat saja UKM itu. Kita mendapatkan dari kabupaten itu mikro sekian, kecil sekian, menengah sekian. Di mana
By name nggak kelihatan. By name, by address itu nggak kelihatan. Nah, dengan adanya ini kita by NIK, NIK. Oh, NIK. NIK jelas kan, kalau NIK itu kan data kependudukan, jelas. Kemudian by usaha dan updating. Kita ada diklat dan lain sebagainya, kesempatan itu untuk kita lakukan updating. Termasuk kita berikan fasilitasi kepada pelaku UMKM mitra Sibakul. Jadi kita kerjasama dengan bank daerah, BPD di sini, untuk bagaimana digitalisasi ini sekaligus senyampang kan sekarang eranya cashless. Jadi edukasi literasi keuangan kepada pelaku UMKM ketika diklat, ini contoh kecil saja. Iya. Pemberian uang sidang dan lain sebagainya Pak Beni, Pak Abu, sekarang sudah melalui ini. QR Kartu biasanya. QR code itu, kartu ATM jadi satu mitra Sibakul. Literasi bakal. Oh iya. Jadi cashless. Cashless ini sebenarnya terkandung maksud edukasi, literasi, begini Pak. Pelaku UMKM itu selalu untuk saat sekarang ketika kita tanya kebutuhannya itu apa? Pembiayaan. Tapi mereka tidak realistis kebutuhannya seperti apa. Berapapun dia mau. Artinya mereka belum realistis menetapkan perencanaan, bisnis plan dan lain sebagainya. Ketika melakukan peminjaman selalu tertolak gara-gara tidak memiliki catatan keuangan. Kebanyakan seperti itu. Nah, dengan kartu ATM yang cashless itu, transaksi terus terang akan terrecord. Sehingga histori transaksinya pelaku UMKM itu akan kelihatan. Perbankan tidak harus minta lagi catatan keuangan, sudah historinya kelihatan di situ. Nah, ini istilahnya kan nyambung. Dengan hal itu dia mendapatkan benefitnya juga catatan keuangan ketika dia mengajukan, bukan ngajari untuk utang, tapi ketika dia memerlukan untuk tambahan modal ataupun apapun, dia ada catatan atau histori tentang hal itu. Dan ini juga dilakukan tidak hanya kami, lembaga perbankan dalam naungan Bank Indonesia termasuk OJK juga melakukan hal itu. Artinya pembinaan terkait dengan pelaku UMKM ini bagian yang utama. Seperti itu. Seperti itu, luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan ya sahabat Sibakul, bincang-bincang kita dengan Pak Agus, Pak Abu dan juga Pak Beni. Namun kita break sejenak, setelah yang satu ini kita akan kembali. Halo, selamat siang. Saya Ilham Amir, owner dari kedairoti.com. Usaha kami adalah usaha bakery di bidang bakery, di mana selama ini kami menerima pesanan dari berbagai hotel, kafe, resto, dan pelaku usaha kecil. Jadi kami memproduksi beberapa jenis roti. Di antaranya itu jenis roti tawar, itu roti burger, roti pizza, roti john, dan roti baguette dan lain-lain. Dengan adanya program Sibakul ini, kami selaku para UMKM sangat-sangat terbantu, terutama di saat pandemi seperti ini ya, di mana orang hanya di rumah saja. Itu kendala kami para UMKM adalah ya penurunan penjualan karena orang pada takut keluar rumah. Tapi dengan ada program Sibakul ini ada program untuk free delivery, di mana konsumen kami bisa memesan melalui aplikasi Sibakul, nanti akan diantar gratis. Dan ini program dari Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedepannya kami berharap ada program-program yang seperti ini semakin mendukung, karena masa pandemi ini nggak bisa kita pastikan sampai kapan. Sahabat Sibakul, kembali lagi di podcast Rajutan Sibakul bersama saya Narima Safitri, dan masih bersama 3 narasumber kita di sini. Tadi kita sudah berbincang-bincang seru dan ini membukakan mata kita bahwa mau tidak mau COVID atau pandemi 19 ini adalah mentor ya Pak ya, yang memaksa kita semua untuk bertahan tapi di
jalan yang lurus dan benar seperti itu. Jadi lebih tertata lagi tadi ya, lebih baik lagi sistem-sistemnya, dan juga mudah-mudahan ini nanti kita bisa lebih baik walaupun nanti pandemi ini sudah tidak ada lagi. Dan saya mau melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Agus nih Pak ya. Bagaimana dukungan perencanaan dari Dinas Koperasi dan UMKM ya Pak, dan UKM atas UKM. program kegiatan pemulihan ekonomi yang tadi sudah dijelaskan sebelum ini? Kita masih Sibakul ini kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Tentunya dengan support dari Bapeda, Biro Organisasi dan yang lain sebagainya, termasuk yang market hub free ongkir. Jadi progresnya kalau di awal itu 400 juta Pak Beni, sekarang mungkin 1,6. Tahun depan kita merencanakan 2 miliar dan terkawal oleh komisi juga. Anggota Dewan. Ini pokoknya tetap dijalankan. Karena layanannya tadi berkembang dari yang semula dari lingkup DIY, kemudian nasional, dan akhirnya internasional dengan ekspor tadi. Jadi fasilitasi-fasilitasi itu, di samping juga untuk sisi koperasi. Kita ada 2 sektor, terus terang. UKM ini kan mandiri. Dia membawa diri, walaupun ada UKM yang bergabung beberapa, tapi dia relatif mandiri. Satu lagi, kelembagaan koperasi. Koperasi ini kan kelembagaan. Kalau dulu dibentuk dengan 20 orang, sekarang cukup 9 orang. Membawa kelembagaan. Kira-kira apa? Nah, ke depan kita ada semacam, sebenarnya secara nasional, dan DIY sudah inisiasi dari awal kaitannya dengan koperasi modern. Jadi yang kita alami ketika kita bicara koperasi, ekspektasi selalu sudah sepuh, sulit berkembang dan lain sebagainya. Kita tidak mau, apalagi nanti kalau ditanya contoh koperasi KUD. Rata-rata KUD kita di DIY terus terang notabene dalam tanda petik memang, mohon maaf, dari sisi bisnis dan lain sebagainya memang kurang. Nah, sementara best practice yang lain, misalnya koperasi mahasiswa dan lain sebagainya, sebenarnya bisa berkembang, termasuk beberapa koperasi yang kita tingkatkan kapasitasnya. Jangan koperasi primer saja. Kalau bisa bergabung. Misalnya koperasi yang bisa hulu ke hilir. Kami mendorong ada koperasi susu di Kabupaten Sleman, itu kita gabungkan 3-4 koperasi menjadi satu, menjadi koperasi sekunder. Nah, itu hulu ke hilir, kemudian multi pihak dan digitalisasi. 3 hal itulah yang kita dorong menjadi koperasi modern ke depan. Jadi UKM ya, terus kalau secara nasional sebenarnya UKM ini kan 16 kementerian lembaga. Cuma wali datanya diharapkan dari Kementerian Koperasi. Harapannya juga dengan Sibakul tadi, fungsi data itu juga lintas OPD dan lintas wilayah melalui aplikasi Sibakul. Tentunya dengan sinergitas lintas OPD tadi untuk kepentingan pembinaan, fungsi pembinaan dan lain sebagainya. Seperti itu strategi kita, perencanaan kita. Jadi digitalisasi koperasi, data, sinergitas lintas OPD dan koperasi modern. Oke, dan ini yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang yang akan datang ya, Pak, itu fokus kita di situ. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali ini. Dan saya adalah salah satu masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya program Sibakul juga sih Pak, free ongkir ya. Karena kita seneng yang free-free gitu ya sahabat Sibakul. Dan ini sangat membantu kita untuk mendapatkan produk dengan nggak usah bingung ya dengan ongkirnya yang kadang mahal Pak, jauh. Itu sudah orang kadang berpikirnya kalau dengan ongkos kirim, ketika kita buka itu kan kita cari kalau bisa free ini tadi kan. Betul. Kadang kalau apalagi ekspor, pasar ekspor ya Pak Beni. Itu ongkos kirimnya kan lumayan besar juga, mahal kan. Tapi itu kita sebisa mungkin kita fasilitasi, kenapa tidak? Ini benefit yang didapatkan oleh pelaku UMKM, bentuk pemerintah hadir di situ. Bukan apa-apa, kemanfaatannya. Kalau dilihat dari, tadi sampaikan Pak Beni di awal, multiplier effect dan lain sebagainya, kita aja memutar 7 kali lipat yang dinikmati perputaran. Artinya kalau 2 miliar tadi ya di sana sudah 7 kali. Berarti kan 14-an miliar kan. Belum multiplier effect yang dinikmati di luar bisnis utama atau bisnis intinya. Analisa kami seperti itu. Jadi inilah mudah-mudahan bisa dinikmati secara langsung pelaku UMKM. Amin ya Pak ya. Ya, sekarang pertanyaannya untuk Pak Abu ya Pak. Kembali lagi ke Pak Abu nih. Apakah peluang dan tantangannya dalam
penentuan standar belanja, Pak, untuk kegiatan pemulihan ekonomi di era new normal saat ini. Terima kasih. Sebelum sampai ke penentuan standar ya, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa Sibakul ini sudah berkembang dengan pemberian free ongkir itu. Maka di situ menjadi sebuah keharusan bahwa dinas koperasi ini harus sudah berkolaborasi. Maka kemudian sebetulnya Pak Gubernur juga sudah mengeluarkan kebijakan instruksi nomor 9 tahun 2021 terkait dengan silang manajemen kolaborasi. Artinya di sini memang kita harus mengembangkan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada, termasuk tadi bagaimana koperasi ini akan memberikan free ongkir ini kepada siapa, karena tugasnya sebetulnya kan tugas koperasi itu mengantar. Cuma nggak mungkin kemudian koperasi harus mengantar sendiri barang ini ke pembeli. Maka kemudian ini berkolaborasi dengan ojol dan lain sebagainya. Ini juga bentuk-bentuk silang kolaborasi. Yang kedua, silang kolaborasi juga tadi ada beberapa kementerian yang lembaga yang terkait dengan koperasi ini. Maka di situ harus dikembangkan betul. Juga dengan CSR dan lain sebagainya itu harus dikembangkan karena memang sumber-sumber pendanaan kita ini agaknya harus juga ditopang dengan sistem kolaborasi karena kita tidak mungkin kemudian semuanya bisa dibiayai oleh APBD kita. Kemudian yang kedua, ternyata inovasi ini membuahkan hasil yang cukup bagus karena kita diberikan apresiasi menjadi top inovasi di tahun 2021 ini menjadi 45 top inovasi di Indonesia ini diantaranya dari Sibakul. Ini dari sekitar 3.000 kemudian diseleksi, kemudian menjadi 90, kemudian dari 90 menjadi 45, Sibakul ini masuk di dalam top inovasi tingkat nasional itu tadi. Yang kemarin penyerahannya sudah dilakukan, diterima oleh Pak Gubernur sendiri ya Pak Ben, dilakukan secara daring itu. Jadi ini bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap inovasi-inovasi. Kemudian terkait dengan perkembangan standar, kebijakan standar, jadi standarisasi ini sudah dibakukan. Tetapi sekalipun sudah dibakukan, maka kemudian kita juga harus melihat kalau memang ada perkembangan-perkembangan yang perlu dilakukan oleh dinas, silakan dikembangkan saja. Nanti standar ini akan mencoba mengikuti dari perkembangan yang ada. Jadi nggak usah dikhawatirkan, oh ini standarnya belum ada. Nanti standar yang akan kita coba kita mengikuti dari kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga nanti kegiatan apapun yang akan dilakukan itu nanti secara legal bisa dilakukan pembiayaannya. Jadi di sini fungsi supporting kita. Di dalam kebijakannya sudah kita atur sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa didanai sesuai dengan pembiayaan yang ada. Baik Pak, dan dari Biro Organisasi sendiri ya Pak ya, bagaimana nih Pak dukungannya untuk pemulihan ekonomi, perencanaan, pengembangan koperasi dan UMKM? Kalau terkait dengan dukungan Biro, sebetulnya Biro itu kan supporting terhadap sebuah lembaga dan juga bagaimana lembaga itu bisa berjalan. Jadi tadi kita harus merancang lembaganya yang agile tadi, kemudian nanti bagaimana prosedur di dalamnya harus kita atur, bagaimana pelaksanaan standar-standarnya kita atur, itulah supportingnya Biro Organisasi. Tidak bisa kita mensupport terhadap program kegiatannya karena program kegiatannya itu sudah dirancang oleh Bapeda, teman-teman TAPD, kemudian dilaksanakan oleh dinas, kemudian kami mencoba untuk mendesain bagaimana kelembagaannya, bagaimana pelaksanaan sistemnya di dalam lembaga itu, kemudian sampai dengan pembiayaannya. Itulah supporting Biro Organisasi. Baik Pak, dan mudah-mudahan semua dapat sinergis ya Pak ya. Amin. Sehingga nanti mudah-mudahan tahun depan kita nantikan apalagi nih yang akan menjadi inovasi baru ya, mungkin nanti akan ada sesuatu lagi yang bisa menjadikan kita masyarakat Jogja khususnya senang gitu ya dan meningkatkan fungsi UMKM juga. Sahabat Sibakul, sekarang kita akan bertanya kepada ketiga narasumber kita ini karena tahun 2022 kan sudah tinggal 1 bulan lagi ya.
Baik, untuk Pak Beni terlebih dahulu Pak ya, menyongsong 2022, apakah dirasa perlu diadakannya kebijakan-kebijakan lain Pak? Ya, 2022 kita harus melihat ke depan itu harus lebih cerah, harus lebih cerah. Itulah perencanaan harus selalu optimis. Seorang perencana tidak boleh bicara tidak optimis. Apapun kondisinya itu harus optimis. Tetapi ketika kita bicara optimistis berdasarkan fakta dan data. Oleh sebab itu yang berubah dua-duanya sebetulnya. Birokrasi kami harus berubah dengan kecepatan tuntutan pelayanan masyarakat, maka kami harus merubah diri. Yang dulu konon ceritanya birokrasi itu harus jadi pamong, sekarang tidak. Birokrasi itu harus menjadi pelayan. Di mana posisinya pelayan? Ketika masyarakatnya berdaya, punya daya ungkit, kita tidak akan tergesa-gesa supaya ada input ke pemerintah daerah. Berdayanya masyarakat itu adalah tanda bahwa kita bisa bersama-sama membangun lebih baik lagi. Jadi di benak kita, di benak perencana, uang itu tidak menjadi faktor utama walaupun sangat penting gitu. Ketika masyarakat berdaya melalui koperasi dan UKM-nya, berarti kami ini, masyarakat kita ini mulai mampu mendaya daya dukung terhadap penguatan ekonomi. Itu salah satu di bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan gitu, supaya lalu di 2022, 2023 terus-menerus belajar dan belajar terus-menerus untuk memperbaiki itu, supaya antara kami semua di birokrasi itu bisa bareng-bareng dengan masyarakat ya, belajar bersama ya. Tuntutan tadi kan luar biasa tentang standarisasi itu kan, kalau kitanya nggak berubah kan nggak bisa mendukung Mas Agus ini untuk bergerak lebih cepat. Itu yang harus kita lakukan, itu pun harus dilakukan di perencanaan. Baik, mungkin pertanyaan yang sama buat Pak Agus nih Pak, apakah perlu dilakukan adanya kebijakan-kebijakan lain di tahun depan Pak? Tentunya kita akan meneruskan hal-hal tadi yang sudah bagus di 2021 dengan perbaikan-perbaikan dan juga inovasi, termasuk di Sibakul terkait dengan bagaimana pendataan, peningkatan fungsi pembinaan dan sinergitas, harmonisasi, kolaborasi lintas OPD dan multi stakeholder, pemangku kepentingan yang lain. Itu bagian yang kita rangkai, kita ajak bersama-sama, termasuk catatan kami masih fokus juga dalam penumbuhan koperasi menjadi koperasi modern tadi. Itu PR besar kami, terus terang, bagaimana koperasi ini menjadi modern dengan koperasi multi pihak atau koperasi sekunder, kemudian bagaimana digitalisasi koperasi, dan koperasi itu hulu ke hilir. Itu yang menjadi keinginan ataupun target keinginan kita di tahun 2022. Baik, PR-nya ya Pak ya, masih panjang seperti itu. Baik, dan yang terakhir sebelum kita menutup ini dari Biro Organisasi Setda DIY Pak Abu, sama pertanyaannya Pak, apakah di 2022 nanti dan mungkin seterusnya, apakah dirasa perlu adanya kebijakan-kebijakan lain? Terima kasih. Silakan teman-teman dari Dinas Koperasi untuk berinovasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Nanti akan kita backup dari sisi kelembagaannya, kemudian pengaturan SDM-nya, pengaturan SOP-nya, kemudian pengaturan tarif-tarifnya. Karena ke depan memang ternyata dari Pak Agus ini nanti juga SDM-nya banyak yang pensiun dan yang lain sebagainya. Ini butuh kebijakan-kebijakan di dalam pengelolaan SDM di dalamnya itu bagaimana dengan standarisasi pembiayaan terhadap SDM itu yang nanti harus diatur di dalam peraturan gubernur terkait dengan standar harga, kemudian standar belanja, dan juga standar belanja kegiatan. Itu tadi yang sudah kami sebutkan. Disinilah kami akan mencoba membackup dari teman-teman koperasi untuk melakukan inovasi ke depan menyongsong era ke depan ini. Terima kasih. Insya Allah bersama pasti bisa ya Pak ya, asalkan kita dengan intention atau niat yang tulus kita untuk bersama-sama. Mungkin kalau tadi saya pinjam pernyataannya Pak Beni kan ada switch dari abdi negara mungkin ya Pak ke abdi masyarakat sekarang ya, jadi abdi rakyat gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebaikan ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita. Bapak Beni Suarsono MSI selaku Kepala Bapeda DIY, Bapak Abu Yazid SIPMM selaku Kepala Biro Organisasi Setda DIY, dan terakhir Bapak Agus Mulyono selaku Kabid Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih juga untuk Bapeda DIY, Biro Organisasi Setda DIY, dan Dinas Koperasi UKM DIY. Jangan lupa like, comment, subscribe
channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya Ana Rima Safitri, undur diri dulu. Sampai jumpa dalam podcast lanjutan Sibakul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.